sampai di Kabupaten Nganjuk. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di dekat alun-alun Nganjuk. Oke, perjalanan santai, seru, yang penting happy. Ini depan ini kalau misalkan ke kiri itu bisa ke kota langsung, lurus kita arah ke barat. Tapi bisa nanti lurus di bundaran itu belok kiri langsung alun-alun. Ini belok kiri alun-alun juga bisa. Coba kita lurus aja nanti ke itu aja, ke tempat atau ke lewat bundaran. Depan ini kita nanti sampai di bundaran. Nanti kalau belok kiri arah ke alun-alun, belok kanan arah ke Madiun, Ngawi, Sragen, Solo. Ya, kita nantikan trip kali ini sambil jalan santai ya ini ya. Coba kita mampir ke alun-alun Nganjuk dulu. Nah, ini bundaran. Bundaran. Kita mampir ke alun-alun Nganjuk. Oke. Karena hari ini kita perjalanannya nggak ditarget, maka santai aja. Yang penting jalan, yang penting sampai dengan selamat dan oke, happy. Oke. Nah, ini dia depan adalah alun-alun Kabupaten Nganjuk. Kita muter-muter ya, alun-alun Nganjuk ya. Kondisinya mantap. Oh, ramai ternyata, banyak orang jualan. Dulu terakhir kesini waktu masih kecil ya. Maksudnya mampir, kalau lewat sering, tapi kalau mampir main-main di dalam alun-alun waktu kecil. Waktu masih SMP SMA. Oke, kita belok kiri ya. Lurus. Nah, ini bagus ya alun-alun Nganjuk ya. Jos, mantap. Muterin aja ya. Oke, muter. Belok kiri lagi, kita ke alun-alun. Oke, ini alun-alun Kabupaten Nganjuk. Ini pendopo Kabupaten Nganjuk. Nah, ini pendopo ini ya. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu. Ya, kita istirahat di Indomaret daerah Nganjuk ya. Kita perjalanan total dari Jombang ke Nganjuk sekitar 1 jam. Kita berangkat jam 9, sampai sini jam 10 lebih 10. Kita makan-makan dulu. Makan. Nah, ini kita makan roti dulu. Ini sudah habis satu ya, tinggal sedikit. Ini masih ada satu, nanti kita bawa sebagai bekal. Ini juga kita bawa minum biar nanti cuacanya panas kan, jadi kita bisa mengira-ngira kondisi atau energi tubuh kita. Nanti di trip selanjutnya atau di tujuan kota selanjutnya di Kabupaten Madiun. Siap. Oke, kita lanjut menuju Kabupaten Madiun ya. Ini di Jalan Raya Nganjuk Madiun. Ini menuju dekat terminal Kabupaten Nganjuk di daerah Guyangan ya. Nanti kita lewat Guyangan, habis itu Wilangan dan masuk di Kabupaten Madiun. Nah, ini depan ini adalah terminal Anjuk Ladang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sekalian naik bis menuju Solo, Jogja, Semarang atau menuju ke barat, nanti bisa lewat sini di terminal Anjuk Ladang. Lumayan rame.
Dan terminal ini memang sudah lama ya, legend, tapi sudah banyak pembaruan. Ini kita langsung menuju ke Wilangan ya. Ini di daerah Buyangan, setelah itu kita lanjut ke Wilangan. Nanti habis Wilangan kita masuk ke Kabupaten Madiun. Yang pertama yaitu Saradan. Jadi memang kalau kita trip santai seperti ini, itu yang terpenting adalah mungkin tips-tipsnya ya. Kita bawa barang secukupnya saja. Jadi kalau misalkan kita bawa barang besar kan, kalau naik motor kan terlalu capek ya. Apalagi beban motor ketika kita naiki berdua, atau kalau misalkan sendiri nggak masalah. Kalau berdua maka kita harus pertimbangkan bawa barang. Jadi barangnya diminimalisir agar tidak terlalu banyak dan overload. Kalau overload itu biasanya kelemahannya nanti di mesin cepat panas ya, mesin cepat bekerja ekstra. Jadi badan kita pun juga banyak bekerja kalau misalkan kita membawa barang banyak. Tetapi kalau kita membawa barang secukupnya, kalau seperlunya saja ngetrip berapa hari atau berapa minggu, kita bawa baju secukupnya atau kebutuhan secukupnya. Yang terpenting adalah nutrisi kita di jalan tercukupi, dan kita selama di jalan banyak-banyak istirahat. Karena memang kalau perjalanan jauh itu yang diperlukan adalah badan fit. Tidak perlu langsung jauh, tapi kita banyak istirahat, nggak masalah. Yang penting kita sampai dengan selamat dan bahagia. Nanti di masuk Kabupaten Madiun. Oh ya kawan-kawan, jadi satu lagi untuk ketika kita melaksanakan trip menuju kota Madiun atau kota Ngawi atau menuju Solo, Jogja, di jalur Nganjuk Madiun itu memang jalurnya banyak truk dan bis ya, maka kita harus hati-hati, terutama ketika kita berada di lajur kiri. Jadi berada di lajur kiri dan kita harus konsisten. Kita harus misalkan di sebelah kiri, maka di kiri terus. Jangan kita selewat kanan kiri. Maka kasihan para sopir ya, kasihan para pengguna jalan yang lain, terutama kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 6 atau lebih seperti truk dan bis. Mereka pun juga mengejar waktu. Tapi kita juga perlu sadari bahwasanya ketika kita di jalan, maka yang perlu kita butuhkan adalah fokus menghadapi jalanan yang ada di depan kita. Entah itu nanti ketika ada lubang ataupun ada jalan yang bergelombang, maka kita harus sigap untuk mengendalikan kendaraan kita. Intinya yang penting perjalanan kita itu santai, jangan terburu-buru waktu, dinikmati aja. Dan ketika kita ada kendala, terutama di mungkin capek atau lelah, lebih baik istirahat, tidak perlu dipaksakan. Karena keluarga menunggu di rumah, dan yang terpenting ketika kita perjalanan dengan kondisi yang fit dan senang. Setelah ini kita sampai di masuk kawasan Kabupaten Madiun ya kawan-kawan ya. Jadi ini belok kanan. Nah itu selamat datang Kabupaten Madiun. Memang perbatasan Nganjuk dan Madiun itu dilihat dari jembatan ini ya, jembatan 2 ini ada sungai. Nah itu adalah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Ini kita sudah sebentar lagi kita akan menginjakan aspal di Kabupaten Madiun. Nah, ini sebenarnya dulu di sini ada pintu tol teman-teman, tapi sekarang sudah tidak ada karena dialihkan ke Caruban. Jadi ini di sebelah kanan ini adalah jalan tol Ngawi Kertosono ya. Jadi di sini ketika teman-teman perjalanan lewat tol pasti selalu melewati daerah sini. Jadi ini adalah kawasan pertama kali masuk di Kabupaten Madiun. Memang jalannya seperti ini, pemandangannya bagus depan, karena memang
nanti kita akan masuk di alas Saradan Caruban. Itu ada alas itu apa ya, alas itu hutan ya, hutan, tapi banyak orang jualan di kanan kiri, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan di sini banyak kendaraan juga, ada bis Sugeng Rahayu yang jurusan Surabaya Madiun Solo Jogja, dan ada juga bis-bis yang lain jurusan Ponorogo pasti lewat sini, dan bis-bis yang jurusan ke arah barat maupun ke arah timur. Jadi ketika teman-teman jalan-jalan lewat sini tidak perlu khawatir sepi, karena di sini memang jalannya terkenal rame ya. Tapi harus hati-hati teman-teman, di sini banyak jalan yang bergelombang, tapi insya Allah aman-aman aja kalau kita bisa mengendalikan motor kita atau bisa jaga safety atau jaga jarak aman ataupun jaga dan mengontrol kecepatan. Di daerah masuk Saradan ya. Nah, ini pos polisi di daerah Nampu. Nah, ini kalau misalkan hari-hari biasa kanan kiri banyak orang jualan. Baik itu jualan ikan, jualan makanan, ataupun jualan minuman, es. Jadi kalau misalkan kita capek bisa rest atau bisa istirahat di daerah sini. Sebentar lagi kita akan memasuki di kawasan Waduk Kali Bening di Saradan ya. Itu tempat wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Bagi teman-teman mungkin ingin melakukan perjalanan, bisa istirahat sejenak di Waduk Kali Bening. Nah, ini pintu di Waduk Kali Bening adalah di sini nih ya. Depan sini ada belokan ke arah kanan. Itu adalah Waduk Kali Bening, wisata Waduk Kali Bening. Ini pintu masuknya. Dulu aku pernah masuk sana, cuman sekarang nggak pernah lagi karena jarang lewat sini kalau misalkan perjalanan, karena lewatnya tol. Dan sekarang karena naik motor jadi lewat jalur biasa. Jadi Waduk Kali Bening itu lumayan luas ya. Kalau kalian pernah masuk di Waduk Kali Bening itu memang banyak orang-orang yang jualan juga, banyak orang mancing, banyak orang yang hanya sekedar wisata, tapi tergantung ya, maksudnya terserah mereka mau wisata, mau mancing atau mau apapun. Yang penting dia bisa merasakan keindahan alam yang ada di Kabupaten Madiun, yaitu Waduk Kali Bening. Kita sampai di alas Madiun ya. Jadi enak ya di sini, jalannya banyak pohon, seger pokoknya. Kanan kiri pohon, kebanyakan pohon jati ya, pohon jati. Ada juga pohon apa ini ya, sengon kalau nggak salah. Aku nggak hafal jenis-jenis pohonnya, nggak hafal aku. Ini jalan santai ya, karena memang di sini padat ya. Kalau jam-jam segini itu banyak kendaraan-kendaraan lewat. Dan tadi di masuk Kabupaten Madiun, hati-hati ya teman-teman. Jadi di situ memang di sini markanya lurus semua, tidak diperkenankan untuk menyalip ya. Jadi kita harus hati-hati kalau lewat sini. Nah, seperti ini memang kita harus waspada. Terutama kita harus patuh berlalu lintas ya. Kalau misalkan ada marka atau kalau misalkan ada rambu-rambu lalu lintas, kita taati aja demi keselamatan kita bersama.
Oke teman-teman, kita sampai di Caruban. Caruban ini masuknya tetap Kabupaten Madiun ya. Kalau di sini areanya sudah rame ya, karena banyak pemukiman warga. Jadi di sini juga jalur provinsi, jadi aman. Kalau orang-orang nyebutnya di sini itu sebenarnya bukan kecamatan ya, malah kota ya, kota Caruban. Karena memang di sini luas wilayahnya. Di Kabupaten Madiun itu luas wilayahnya, jadi banyak wilayah-wilayah pinggiran itu kecamatannya, daerahnya itu besar. Jadi sebentar lagi kita masuk di perempatan atau pertigaan ya, bukan perempatan. Pertigaan kalau ke kanan itu arah ke Ngawi, lurus ke Madiun Kota. Jadi nanti kita lewatnya di arah kanan langsung ke arah Ngawi, jadi via Karangjati. Nanti sampai sana tembusnya itu di daerah Terminal Kertonegoro Ngawi. Ini sebelah kanan ada Terminal Caruban. Biasanya bus-busnya lewat sini. Nah ini ada Bismira. Biasanya Sugeng Rahayu, Restu, Jaya itu lewat sini. Untuk hari ini lalu lintasnya lumayan padat ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Karena kita memang tujuannya santai, jalan santai, menikmati perjalanan dan tetap happy aja sih. Ini Desa Mejayan ya, Mejayan Caruban Madiun. Ini sebelah kiri ada pasar burung. Oke, ini tepat di pertigaan dekat Taman Caruban. Kalau kalian mau ke arah Madiun Kota, lurus. Kalau ini aku ambil kanan ke arah Karangjati dan nanti langsung ke Ngawi ya. Jadi kalau kalian mau ke Kota Madiun bisa ke sana, ke lurus ke arah Kota Madiun. Kalau misalkan bis jurusan Jogja lewatnya situ. Lewatnya di daerah Terminal Madiun ya. Nanti kalau lewat sini maka nanti tembusnya langsung ke Kabupaten Ngawi ya. Jadi perbatasan. Memang jalannya lebih padat di daerah sini karena memang ini adalah jalan-jalan orang di kawasan Kabupaten Madiun, perbatasan di daerah Kabupaten Ngawi. Jadi memang banyak orang-orang yang tinggal di sini, terutama di sini kan ada RSUD dan juga pasar. Nah, nantinya akan kita lewati. Jadi perjalanan kita kali ini memang melihat situasi kabupaten-kabupaten yang dilewati dari Jombang ke arah Solo ya. Nah ini kita ambil kiri arah ke Karangjati, Ngawi. Ini ya. Oh
Oh ya teman-teman, kalau misalkan kita berada di jalan dan tikungan seperti itu tadi, kita harus, ya memang kita kendaraan kecil ya, kita menghormati pengguna jalan yang lain. Meskipun kadang etikanya ketika kita belok kiri, itu kita dahulukan yang sebelah kiri terlebih dahulu, ya, agar posisi kendaraan yang ada di sebelah kiri ketika melaju tidak terhambat. Ini jalurnya memang banyak sawah seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi lebih sejuk, lebih enak. Meskipun banyak kendaraan besar, tapi kanan kiri adalah daerah sawah, jadi aman. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu banyak asap. Oke kawan-kawan, ini sudah daerah perbatasan. Ini selamat jalan, ini adalah di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun ya. Jadi nanti kita menuju ke Kabupaten Ngawi. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke Kabupaten Ngawi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah gapura masuk. Selamat datang, tulisan selamat datang di Kabupaten Ngawi. Jadi kalau kita total perjalanan dari Nganjuk ke Madiun perbatasan Ngawi ini sekitar 1 jam perjalanan ya teman-teman. 1 jam lebih lah. Jadi kalau kita santai bisa mencapai 2 jam, tapi kalau kita cepet ya bisa 1 jam lebih sedikit lah. Ini sudah mau masuk ke area kota di daerah Ngawi. Kita ambil kiri ya teman-teman. Kita ambil kiri ke arah jurusan Ngawi. Nanti kita lewat Padas dan daerah-daerah sini memang menyenangkan ya teman-teman. Banyak orang-orang bekerja. Hari-hari efektif seperti ini, banyak anak sekolah, banyak orang-orang bekerja mencari uang, mungkin yang jualan-jualan atau yang jadi pengusaha, mereka dengan bidangnya sendiri-sendiri, menjadi pegawai yang ada di pemerintahan atau di kantor-kantor, juga mereka dengan passionnya sendiri-sendiri. Nah ini kita masuk ke kawasan Karangjati teman-teman. Karangjati itu di daerah Kabupaten Ngawi teman-teman. Jadi banyak yang menyukai ketika mereka perjalanan dari arah Nganjuk mau ke arah barat, mereka suka melewati jalur ini. Jadi memang ini cepat ya, dibandingkan dengan melewati jalur Madiun Kota yang sedikit lebih jauh, tapi memang jalannya lebih bagus ya, maka lebih cepat kita menghemat waktu di lewat jalur sebelah sini.